Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ratas Bapak Presiden menyampaikan bahwa memang alhamdulillah kasus sudah menurun, tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi Nataru. Jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya. Bapak Presiden juga menekankan 5 provinsi yang jumlah kasusnya sekarang sudah mulai melandai dan ada beberapa indikasi mulai ada kenaikan, itu harus dimonitor secara ketat ya. Jadi lima-limanya adalah provinsi di Jawa. Bapak Presiden juga mengarahkan agar sekolah-sekolah yang melakukan pendidikan tatap muka itu juga dilakukan surveillance yang ketat agar kalau ada indikasi kita bisa melakukan tindakan agar tidak menyebar. Ingin saya sampaikan di sini bahwa memang kita sudah mengidentifikasi minggu ke minggu bila ada kabupaten kota yang naik. Minggu lalu berdasarkan observasi di Kementerian Kesehatan ada 126 kabupaten kota yang naik. Beberapa di antaranya ada juga yang sudah 3 minggu berturut-turut naik ya. Sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah. Oleh karena itu saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi. Rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan bagaimana kita bisa tetap melakukan program tatap muka tapi dengan surveillance yang aktif dan yang lebih proaktif. Dari sisi vaksinasi, alhamdulillah sekarang sudah 216 juta suntikan yang diberikan ke 130,6 juta rakyat Indonesia, 84,5 juta sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi dari target populasi yang 208 juta orang yang harus kita vaksinasi, 62% sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 40% sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Vaksinasi kita juga terus bertengger antara 1,6 sampai 2 juta suntikan per hari dan diperkirakan sampai akhir tahun ini mungkin bisa mencapai total suntikan 290 juta sampai 300 juta suntikan. Dengan perkiraan untuk dosis 1 161 juta orang atau 78% dari target populasi dan proyeksi dosis 2-nya bisa mencapai sekitar 118 juta, itu mendekati 60%. Dibandingkan dengan target WHO yang akhir tahun diharapkan 40% lengkap di dosis kedua. Bapak Presiden juga menekankan bahwa tolong hati-hati dengan vaksin kadaluarsa. Jadi beberapa provinsi yang laporannya sampai ke beliau seperti misalnya Nusa Tenggara Timur atau juga dari Jawa Tengah, itu memang perlu Yogyakarta perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai kadaluarsa. Kalau misalnya sudah dekat-dekat kadaluarsa, mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri ya. Stok vaksin kita aman, sampai sekarang ada 276 juta. 267 juta dosis sudah didistribusikan ke kabupaten, kota, dan provinsi, dan seperti tadi yang sudah dipakai ada 206 juta. Jadi masih ada stok sekitar 60 juta di kabupaten, kota, dan provinsi. Mungkin yang terakhir kami juga melaporkan dari sisi obat-obatan, Molnupiravir diharapkan bahwa akhir tahun ini sudah bisa tiba di Indonesia dan kita sudah siap untuk menggunakannya untuk tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada gejolak, tapi kalau toh pun ada gelombang baru, kita sudah siap dengan obat-obatannya. Kita masih menunggu terbitnya Emergency Use Authorization dari FDA yang diharapkan di awal Desember ini juga sudah keluar ya dari sana. Kita juga terus mengkaji alternatif obat-obatan lain kalau misalnya ada yang mirip dengan Molnupiravir yang bisa mengurangi resiko untuk masuk rumah sakit dari orang-orang yang terkena kasus konfirmasi, dan kami akan terus bekerjasama dengan BPOM untuk mengkaji alternatif obat ini. Dari kami mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang varian baru, memang varian Delta itu kan kodenya B.1.617.2. Nah itu sudah punya anaknya tuh depannya pakai AY, ada AY4, ada AY23, ada AY24. Yang terbanyak di Indonesia adalah anaknya atau subvariannya AY23 dan AY24. Malah sudah keluar juga cucunya. Jadi AY4 anaknya keluar cucunya AY4.2. Itu yang sekarang lagi banyak ada di Inggris disebut varian Delta Plus. Nah di Indonesia sendiri
AY4 sudah ada, AY23 sudah ada, AY24 sudah ada, AY4.2 belum ada. Nah, semua varian Delta, baik orang tuanya, subvariannya, anaknya, atau subvariannya, cucunya, itu memiliki mutasi genetik yang mirip. Jadi kesimpulan kami sampai sekarang adalah kalau misalnya ada masuk anaknya atau cucunya, insya Allah harusnya kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat kita masih cukup untuk bisa menanggulangi penyebaran ini. Khusus untuk imunisasi anak-anak, untuk informasi teman-teman, imunisasi itu diberikan berbasis resiko. Itu sebabnya kenapa nakes duluan, karena nakes yang paling sering ketemu dengan pasien. Kenapa kemudian orang tua duluan, karena orang tua secara global itu fatality rate-nya paling tinggi 12%. Kemudian turun ke usia 40-50, turun ke dewasa, turun ke remaja, baru turun ke anak-anak yang mungkin fatality rate-nya sekitar 0,05 di bawah 0,5%. Jadi di bawah 1%. Jadi memang karena orang tua itu resiko fatalnya masih puluhan kali di atas anak-anak, kita memprioritaskan vaksinasi ke lansia dulu yang sekarang masih baru mencapai sekitar 40%-an. Begitu itu nanti sudah selesai, nanti kita akan turun ke kelompok-kelompok lain yang risiko fatalitasnya lebih rendah dibandingkan orang tua. Terima kasih. Terima kasih.